Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julbahri Hakim Lubis, NPM 1815100068, Prodi Vokasional Informatika. Saya di sini akan menjelaskan konsep dan sistem pendukung keputusan, yaitu langsung ke slide saja. Tuh. Teori dan konsep sistem Teori dan konsep sistem pendukung keputusan, yaitu sistem pendukung keputusan, sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah kondisi terstruktur dan tidak terstruktur, di mana sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam berbagai situasi di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya yang dibuat. Dan adapun konsep aspek keputusan, sistem pendukung keputusan menurut Scott Morton yaitu sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan model untuk memecahkan persoalan-persoalan yang tak terstruktur. Lanjut saja. Perbedaan pendukung keputusan dan sistem pendukung keputusan, di mana pendukung keputusan adalah aplikasi komputer yang ditujukan untuk mendukung adanya pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan dalam bidang yang spesifik atau tertentu. Sedangkan sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang dirancang untuk mempermudah efektivitas dalam pengambilan keputusan dari masalah semi terstruktur. Selanjutnya, hubungan pendukung keputusan dengan sistem pendukung keputusan, yaitu pendukung keputusan merupakan hanya menampilkan informasi dalam bentuk informasi dengan kondisi tertentu, di mana sistem pendukung keputusan berperan menyempurnakan pemecahan masalah tersebut dengan menampilkan solusi dalam bentuk informasi grafik yang bersumber dari info yang sudah ada di pendukung keputusan sebelumnya. Oke. Lanjut ke contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam masyarakat, di mana saya mengambil tentang pembagian raskin di sebuah kelurahan, di mana mereka menggunakan metode yaitu Simple Additive Weighting atau SAW. Ini adalah proses pengambilan dilihat dari beberapa kriteria, antara lain pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan, anak, kondisi rumah, dan luas bangunan, di mana hasil perhitungan kriteria tersebut kemudian dapat ditampilkan berdasarkan nilai tersebut terbesar atau terkecil sehingga memudahkan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah yang dikumpulkan alternatif yang ada. Jadi kesimpulannya, metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasarnya yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua yang atribut yang dikumpulkan. Oke. Terakhir, contoh kasus dengan kriteria penilaiannya, di mana saya mengambil tentang pemilihan handphone dari segi RAM, memori internal, prosesor, dan kamera. Pertama, saya mengambil analisis data, mengumpulkan data untuk memilih handphone yang ingin saya inginkan, di mana kriteria harga RAM, memori internal, prosesor, dan kamera. Berikut inilah ada beberapa HP ataupun handphone yang saya kumpulkan data-datanya. Pertama, Oppo F1 Plus, Lenovo K5 Plus, Xiaomi Redmi 3, Samsung J5 2016, Oppo Neo 7, dan beragam-ragam harga, RAM, internal, mesin, dan kamera. Lanjut saja. Selanjutnya saya melakukan perankingan manakah yang lebih murah dan manakah yang berkelas dalam menentukan spek yang kita inginkan dan sesuai dengan budget kalian. Pertama, Oppo F1 Plus menggunakan RAM 4GB, internal 32GB, mesin octa-core dan 13MP, di mana dia mendapatkan ranking 100% dan peminatnya sungguh banyak sekali. Yang kedua, Lenovo K5 Plus. Dia mempunyai RAM 3GB dan internal 16GB dan mesin octa-core sama dengan yang di atas, tetapi beda di RAM sama internal.
di mana dia mendapatkan penjualan dengan peminat 0,72%. Ya, Xiaomi Redmi 3 menurun RAM-nya menjadi 2 GB, internal 16 GB, mesinnya jadi octa-core, kamera 13 MP, di mana penjualannya hanya di 0,67%. Samsung J5. Di sini RAM-nya sama dengan Xiaomi Redmi 3, internal sama, mesin sama, kamera sama, tetapi penjualannya rendah 0,59. Terakhir Oppo Reno 7. Harga lebih mahal dari Xiaomi Redmi 3. Tak tahu kenapa. RAM-nya sudah lebih besar dari Xiaomi. 1 GB Oppo dan Xiaomi Redmi 3 harganya beda. Harganya di mana Xiaomi Redmi 3 1.450.000. Dan saya tidak tahu, tidak paham. Dan di mana di sini Oppo Reno 7 sangat rendah sekali penjualannya dan tidak banyak peminat, di mana 0,54%. Terakhir, maka saya simpulkan hasil perankingan dari 1 sampai 5 handphone yang saya dapatkan, yang saya ingin klarifikasi di mana kriteria yang saya mau dan harga yang budget yang saya punya, yaitu mulai dari harga segi RAM, internal, prosesor, kamera, yaitu Oppo F1 Plus. Itulah pilihan terbaik saya. Oke, sampai di sini mohon maaf ada kata-kata yang salah, mohon dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.